Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PAI A10 periode Juli 2024 yang part ketiga. Nah, sekarang di nomor 11, ini Intan akan menerima salah satu dari dua aliran pembayaran berikut ini. Nah, yang pertama dia bisa menerima 10 juta sekarang, 20 juta di tahun ke N, dan 30 juta di tahun ke 2N. Terus, pilihan kedua itu dia nerima langsung 60 juta di akhir tahun ke-10. Nah, jadi pada tingkat bunga efektif tahunan I itu nilai sekarang atau present value dari kedua aliran ini bernilai sama. Nah, ini tuh berarti gampang aja. Ini kan 10 juta sekarang. Berarti di periode 1 itu nilai kininya atau nilai sekarang present value-nya itu 10 juta sekarang. Terus 20 juta di tahun ke N. Berarti di tahun ke N mau dinilai sekarang kan atau di present value kan ke sekarang, ya di present value kan ke T sama dengan 0, berarti dikali V pangkat N. Terus ditambah 30 juta di tahun ke 2N. Berarti dari 2N ke T sama dengan 0 ke nilai sekarang itu berarti V pangkat 2N. Nah, periodik pilihan kedua itu dia bisa nerima 60 juta di tahun ke-10. Berarti nilai kininya, present value-nya itu berarti 60 juta dikali V pangkat 10 pastinya. Nah, di sini katanya dua ini itu sama dengan tingkat bunga efektif tahunan I. Nah, di sini diketahui juga V pangkat N itu 0,76. Ya udah, ini kalian tinggal samain aja karena katanya nilai sekarangnya sama, berarti 10 tambah 20 kali V pangkat N tambah 30 kali V pangkat 2N itu sama dengan 60 kali V pangkat 10. Nah, kalian tahu V pangkat N-nya 0,76, berarti ini 10 ditambah, nah ini berarti tinggal 20 kali 0,76 tambah 30 kali V pangkat 2N, berarti V pangkat N pangkat 2. Berarti 0,76 di pangkat 2. Ini sama dengan 60 kali V pangkat 10. Nah, ini tinggal kalian kalkulator aja. Dapatlah hasilnya. Ini 42,528 itu sama dengan 60 kali V pangkat 10. Nah, ya udah, berarti di sini V pangkat 10 itu adalah 42,528 dibagi 60. Itu dikalkulatorkan aja, dapat 0,7088. Lalu, ini ya seperti biasa, ini 1 per 1 tambah I, pangkat 10 itu 0,7088. Nah, ini kalian tinggal manipulasi aja pakai kalkulator. Ini di pangkat 1 per 10, terus hasilnya ini dibagi 1 dikali silang lah itu, berarti jadi 1 per ini. Dah, nanti dapat I-nya. Intinya itu 0,035 atau 3,5%. Oke? Dapat jawabannya A. Ya, intinya ini nanti di 1 per 1 tambah I itu ini kan di pangkat 1 per 10 hilang. Ya, ini 0,7088 itu kalian pangkat 1 per 10. Itu kalkulator kalian pasti bisa. Itu nanti dapat sekitar 1,411. Nah, ya udah, ini berarti 1 tambah I itu adalah 1 per 1,1411. Itu nanti kalian hasilnya dapat kira-kira 1,035 seperti itu. Makanya I-nya dapatlah segini. Itu untuk urutan jelasnya cara mencari I menggunakan kalkulator. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 12 ini menarik. Ini ada dia membeli anuitas menaik. Increasing annuity dengan durasi 5 tahun seharga X. Nah, terus dia akan menerima dengan increasing annuity itu, dia tuh menerima pembayaran sebesar 2 juta di akhir bulan pertama, 4 juta di akhir bulan kedua, dan besarnya itu di akhir bulan selanjutnya itu selalu naik 2 juta per bulan. Nah, terus di sini dibilang tingkat bunga nominal tahunan diketahui sebesar 9% dikonversi kuartalan. Nah, hitunglah nilai X. Nah,
kita kan mau cari nilai X. Nah, X itu adalah hasil increasing annuity tadi. Nah, dia kan dapat 2 juta di akhir bulan pertama, 4 juta di akhir bulan kedua, terus tiap bulan lah dia dapatnya. Berarti selama 5 tahun, dia dapat 5 kali 12 bulan. Berarti dia dapat 60 kali. Nah, increasing annuity itu disimbolkan seperti ini. IA. Ini increasing annuity. Dia dibayar 60 kali. Dengan tingkat bunga bulanan. Bulanan anggaplah kita J gitu. Nah, kita anggap J. Terus dia dibayarnya 2 juta. Tiap kali 2 juta. Berarti dia 2 dikali increasing annuity. Nah, kalau kalian lupa, increasing annuity itu intinya dia seperti ini. Sampai ke N gitu kan. Nah, di 1 dia nerima 1, di 2 dia nerima 2, di 3 dia nerima 3 gitu. Sedangkan di sini kasusnya dia di akhir bulan pertama dia dapat 2, ini dapat 4, ini dapat 6. Ya udah sama aja dong dengan 2 dikali increase annuity. Begitu. Nah, increase annuity harusnya kalian udah tahu rumusnya. Nah, sekarang permasalahannya ini dia kan J itu adalah tingkat bunga bulanan. Ini tingkat bunga bulanan. Nah, yang diketahui itu adalah tingkat bunga nominal sebesar 9% dikonversi kuartalan. Berarti kuartalan itu per 3 bulan sekali. Berarti per 3 bulan, berarti kalau kita gambar diagram waktu, ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, dia per 3 bulan, dia terkonversi, berarti 9% dibagi 4. Berarti, bentar ya. Nah, 9% dibagi 4 ya berarti 2,25%. Nah, tapi di sini kita mau cari ini J, ini J, ini J gitu. Nah, berapa J-nya? Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kalian lupa rumusnya atau gimana, intinya cara mencari tingkat bunga J, berarti 1 tambah J ini dari sini ke sini kan 1 tambah J, 1 tambah J, 1 tambah J. Itu sama, ini 1 tambah J, ini dikali 1 tambah J, ini dikali 1 tambah J. Ini kalau di present value kan. Sedangkan dari 0 ke 3, kalau sekali future value kan, sorry salah ngomong, future value itu 2,25% atau 1,0225. Maka kita mau mencari 1 tambah J ini, itu dipangkat 3 kali, ini kan 1 tambah J kali 1 tambah J kali 1 tambah J, itu harus hasilnya 1,0225. Nah, ya udah, dari sini kita bisa ketahuan J-nya itu nilainya berapa. Ini kan dikali pangkat 1/3, baru nanti tinggal dikurang 1. Nah, dapatlah nilai bunga J itu 0,007444443. Nah, ya sepanjang itulah nilai bunganya. Atau 0,7% per bulan. Nah, udah dapat J, kita tinggal masukin rumus. Kita nyari nilai X. Ya udah. Berarti 2 kali. Nah, increase annuity itu rumusnya adalah annuity due titik 2 60 kali dengan tingkat bunga J dikurang 60 kali V pangkat 60 per J. Udah. Nah, emang rumus yang di bagian ini lumayan banyak. Ya udah, ini 2 dikali annuity due itu kalau udah sering latihan soal harusnya kalian gampang mengingatnya. Ini adalah 1 kurang V pangkat 60 per I kali IV. Berarti bunganya J kali V. Yaudah, ini kurang 60 kali V pangkat 60 per J. Nah, udah. Dengan bantuan kalkulator, kalian bisa mencari nih. Ini kan tadi J-nya 0,007444 ini.
Ini kalian simpan aja kalau di kalkulator tuh ke dalam suatu variabel. Kayak di kalkulator tuh bisa disimpan ke variabel A. Baru V-nya itu ya 1/1 tambah J. Nah, kalian cari nilai V-nya. V-nya itu 1/1 tambah J. Itu kalian substitusi, nanti kan dapat nilainya tak berapa. Itu kalian simpan ke variabel B. Jadi nanti di kalkulator kalian tinggal masukin 1 kurang variabel B ini pangkat 60 per A kali B. Dah, pokoknya kayak gitulah. Pelajari cara menggunakan kalkulator. Nah, setelah itu kalian semua masukin, nanti dapatlah hasilnya 2.709,21418 juta. Atau kalau di aproksimasi kan 2000 juta, berarti itu 2 miliar. Berarti 2,729 miliar. Atau kalau dibulatin ya 2,730 miliar gitulah. Nah, dapatlah jawabannya B. Oke ya teman-teman. Jadi memang di yang ini harus dihafal rumusnya. Atau kalau kalian mau nurunin sendiri itu bisa rumusnya. Cuman ya bisa menghabiskan waktu untuk mengerjakan soalnya. Oke? Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini ada anuitas kontinu dan ya fungsi akumulasi kontinu. Nah, ya udah ini kita pecah aja satu-satu. AN itu anuitas kontinu AN itu berarti sama aja dengan 1 kurang V pangkat N per force of interest. Intinya ini sama aja kayak anuitas biasa. Anuitas biasa kan kayak gini. Ini tuh 1 kurang V pangkat N per I. Ya udah, kalau di continue ubah aja tingkat bunga I-nya menjadi tingkat bunga continue, yaitu force of interest. Nah, ini katanya sama dengan 4. Lalu untuk SN sama juga. Itu kan kalau SNI itu kalian udah hafal rumusnya harusnya itu nih, 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Ya udah, sama aja kayak ini. Kalau continue berarti dia ini 1 tambah I pangkat N kurang 1 per force of interest. Oke? Intinya gitu aja cara ngingatnya, ini sama dengan 12. Nah, kalau begini, kita kan mau mencari force of interest-nya. Aku ada sedikit, bentar ya. Nah, di sini idenya, di sini kan kita tahu V pangkat N itu adalah 1 per 1 tambah I. 1 tambah I pangkat N. Nah, yaudah, ini kita misalin dengan suatu variabel. Contoh misalnya X. Ya udah, berarti 1 kurang V pangkat N itu adalah 1 kurang X per force of interest. Itu sama dengan 4. Nah, untuk persamaan kedua, karena 1 per 1 tambah I pangkat N itu X, berarti kalau 1 tambah I pangkat N, ya jelas dia 1 per X. Maka 1 per X kurang 1 per force of interest itu sama dengan 12. Nah, yang ini kita manipulasi aja. Ini kita dapat 1 kurang X per force of interest. Berarti X kali force of interest. Ya, ini tinggal manipulasi aljabar aja. Ini sama dengan 12. Nah, lihat kalau 1 kurang X per X force of interest ini nilainya 4. Berarti 4 per X itu hasilnya 12. Nah, oke kan? Berarti di sini ya udah tinggal X itu sama dengan 1 per 3. Jelas dong, tinggal perkalian silang. Nah, 1 per 3 ini apa? Ini adalah V pangkat N tadi. Oke? Nah, ya udah kalian tinggal substitusi V pangkat N ke sini. Berarti kalian tahu 1 kurang V pangkat N per force of interest itu hasilnya 4. Berarti force of interest itu adalah 1 kurang V pangkat N per 4.
Ya, oke. Nah, ya udah. Ini tinggal 1 kurang 1/3 dibagi 4. Ini berarti kalian dapat 2/3 dibagi 4 atau dikali 1/4 gitu kan. Nah, berarti ini adalah 1/6. Dapatlah force of interestnya 1/6. Oke? Ini tinggal manipulasi aljabar aja pokoknya. Intinya kalian mencari force of interest. Gampang lah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini menarik. Di sini diketahui ada ini increasing annuity. Nah, tapi yang uniknya di sini increasing annuity-nya itu continue. Terus diketahui force of interest-nya 8%. Terus ini dia juga menuju tak hingga gitu. Nah, jadi kalau kalian tahu kalau kalian pelajari di buku-buku textbook atau apa gitu, kalian harusnya udah tahu kalau increasing annuity yang continue biasanya kita tahu itu N. Ya udah, ini tuh rumusnya EA AN anuitas kontinu N kurang N kali V pangkat N per force of interest. Kalau kalian tadi ingat, kalau di increasing annuity yang biasa, itu kan tadi ya ada per J sama, ya ini sama lah N kali V pangkat N, berarti tadi kalau yang kasusnya 60 itu 60 kali V pangkat 60. Pokoknya rumusnya itu, ininya tinggal diganti ke anuitas kontinu aja. Tingkat bunga J itu kalian tinggal ganti dengan tingkat bunga force of interest. Sebenarnya yang perlu dihafal itu cuman itu. Nah, bedanya di sini I A menuju tak hingga. Ya udah, N-nya kan menuju tak hingga. Kalian tinggal masukin rumusnya aja ke sini, tapi dengan N-nya tak hingga. Ya udah, ini A tak hingga berarti anuitas kontinu yang tak hingga dikurangin. Nah, di sini ini kan sebenarnya N kali V pangkat N itu bisa ditulis N per 1 tambah I pangkat N. Nah, lihat kalau misalnya menuju tak hingga, nilai yang di atas selalu jauh lebih kecil dari nilai yang di bawah. Nilai yang di bawah ini sangat besar karena pangkat N, sedangkan di sini N doang. Maka ini kalau dimasukin nilai tak hingga itu ya menuju 0 gitu. Jadi kalau misalnya penulisan lebih matematisnya, limit N menuju tak hingga dari N per 1 tambah I pangkat N. Nah, pangkat N itu kan bilangannya sangat besar, jauh lebih besar dari N. Makanya ini bisa dibilang 0 gitu. Maka ini anuitas dari tak hingga, anuitas kontinu tak hingga dikurangi 0 per, ya ini sama, force of interest. Oke? Nah, sama di sini kita udah tahu ini hasilnya 0, sedangkan anuitas yang tak hingga ya udah, anuitas itu kan rumusnya anuitas biasa tuh 1 kurang V pangkat N per I. Berarti ini anuitas tak hingga berarti 1 kurang V pangkat N per force of interest karena kontinu. Per ini kan per force of interest. Ini kalau bingung, kalau per itu kan bagi, berarti bagi force of interest berarti kali 1 per force of interest. Makanya ini force of interestnya jadi pangkat 2. Ya, jangan bingung. Nah, karena ini N-nya menuju tak hingga, berarti ini sama V-nya menuju tak hingga juga. Nah, ya udah, V menuju tak hingga itu udah pasti 1 per 1 tambah I. Ini menuju tak hingga. Ya udah, ini pasti 0 dong. 1 dibagi bilangan yang sangat besar. Ya udah, ini berarti aja sama aja dengan 1 per force of interest pangkat 2. Nah, udah, di sini gampang. Kalian tinggal masukin kalkulator 1 per 0,08 pangkat 2. 8% itu kan 0,08. Ya udah, di sini tinggal masukin kalkulator. Intinya dimasukin ke kalkulator ini dapatlah 1
56,25. Oke? Jawabannya D. Intinya kalau rumus di teori suku bunga ini ya, atau matematika keuangan A10, itu kebanyakan rumusnya itu mirip. Kayak misalnya antara anuitas immediate dan due itu ya mirip-mirip. Dengan anuitas kontinu ya tinggal diubah faktor bunga I menjadi force of interest. Terus kalau ada tak hingga, ya udah kalian tinggal substitusi aja N-nya menuju tak hingga. Terus kalian analisa kalau menuju tak hingga tuh nilainya menuju 0 atau enggak gitu, kayak begini. Intinya gitu aja sih kalau di materi A10 itu rumus-rumusnya. Jadi memang ada yang perlu dihafal, tapi ya itu intinya kalian harus sering latihan soal. Oke, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 15 menarik. Ini ada perpetuitas atau anuitas yang N-nya menuju tak hingga. Segampangnya seperti itu. Nah, di sini kalian diketahui A membayarkan 1 juta dengan periode 6 bulan sekali, dibayar setiap awal periode. Berarti ini kita tahu kalau awal itu pasti due. Kalau akhir dia pasti immediate. Ya, itu kalau di soal sebelumnya kalau kurang penjelasan seperti itu mohon dimaklumi. Nah, itu berarti due dia memiliki nilai present value sekarang 20. Nah, perpetuitas B itu bayar X dengan periode 2 tahun sekali. Itu dibayar setiap awal periode juga. Berarti due juga. Nah, dengan mengevaluasi perpetuitas A dan B dengan tingkat bunga efektif yang sama, nah, itu present value-nya itu sama. Berarti tentukan nilai X. Nah, teman-teman, berarti kita analisa yang perpetuitas A terlebih dahulu. Itu katanya dibayar per periode 6 bulan sekali. Berarti T-nya 0. 6 bulan itu kan setengah tahun. 0,5, 1, 1,5, 2, dan seterusnya sampai tak hingga kali. Itu dibayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai seumur hidup. Nah, itu sampai seumur hidup, nilai sekarangnya itu 20 juta. Berarti kita bisa tahu present value-nya, nilai sekarangnya itu 20 juta, itu didapat dari, nah, karena ini anuitas due, dimulai dari awal periode, berarti dapat kita tulis 20 itu sama dengan A titik 2 atas karena due dari tak hingga dengan tingkat bunga I. Tingkat bunga I ini, ingat, dia tingkat bunga 6 bulan sekali. Oke? Nah, lalu untuk bagian B. Untuk perpetuitas B, itu dia dari T0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Dia dibayar X pada awal periode. Berarti pada T-nya 0 dia bayar X. 2 tahun sekali. Berarti di T-nya 2 di X. X di 6X juga di 8X. Sampai tak hingga. Itu seumur hidup kalian dapat bayaran XX terus. Tapi present value-nya itu katanya sama pada tingkat bunga efektif yang sama. Berarti ya udah, present value-nya sama 20, berarti 20 sama dengan, karena ini dibayarnya X berarti X kali. Nah, ini annuity due sama N-nya itu tak hingga kali, tapi di sini kita misalin dengan tingkat bunga J. Tingkat bunga J itu ingat dia 2 tahun sekali. Nah, katanya dia pakai tingkat bunga yang sama. Berarti tingkat bunga yang sama berarti tingkat bunga I, kalau di kalian, kalau misalnya 1 tambah I itu kan 6 bulan sekali. Kalau pangkat 4 berarti dia itu selama 2 tahun. Ini berarti 1 tambah I pangkat 4 itu harus sama dengan 1 tambah J. Karena sekali berbunga 2 tahun sekali dengan 4 kali berbunga 4 kali berbunga dengan I dengan 1 kali berbunga dengan J itu harus sama, karena dia pada tingkat bunga efektif yang sama. Nah, kalau udah begini, kalian kan disuruh menentukan nilai X. Ya udah,
kita mulai satu-satu dulu dari yang diketahui. Dari A, itu kita tahu 20 sama dengan anuitas due dari tak hingga dengan tingkat bunga I. Nah, 20 itu sama dengan, ini rumusnya adalah 1 per I kali V. V-nya ini yang punya I. Aku tulisnya dalam kurung I. Nah, ya udah, di sini kalian dapat 20 sama dengan VI itu adalah 1 per 1 tambah I. Karena dia di bawah, berarti dia dipindahin ke atas. 1 tambah I per I. Nah, ini berarti kalian dapat 20I sama dengan 1 tambah I. Berarti I-nya ya dapat 1 per 19. Oke? Nah, udah dapat I-nya 1 per 19. Kalian tinjau yang proporsitas B. Itu 20 sama dengan X kali anuitas tak inggah, due tak inggah, tingkat bunganya J yang 2 tahun sekali. Nah, ini 20 sama dengan sama aja X kali 1 per J kali V. JV. Nah, V-nya yang punya J. Ya udah, ini dapatlah 20 sama dengan 1 tambah X kali 1 tambah J per J. Nah, berarti X itu adalah 20J per 1 tambah J. Nah, tadi kan kalian udah dapat nih I-nya 1 per 19. Itu kalian substitusi ke sini, nanti kalian dapatlah nilai J-nya berapa gitu. Intinya kalau kalian pakai kalkulator, seperti biasa ini ujiannya boleh menggunakan kalkulator. Ya udah kalian pakai kalkulator aja, substitusi I, dapatlah 1 tambah J-nya itu ya 1 tambah 1 per 19 pangkat 4. Nanti dapat berapa hasilnya. Kalian tahu nilai J-nya berapa, kalian tinggal substitusi ke sini. Dapatlah ini hasilnya mendekati 3,71. Maka X-nya itu 3,71. Atau bisa dibilang kalian menerima uang sebesar 3,71 juta setiap tahun. Setiap 2 tahun sekali. Oke? Ini dapatlah C, 3,71. Oke, sekian mungkin pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga dapat bermanfaat. Ditunggu part selanjutnya. Thank you.